kembali lagi di Video Lab Mania. Tentunya kali ini videonya akan bagus banget karena kita nih Lab Mania kedatangan tamu yang spesial yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan akan memperkenalkan sebuah alat yang sangat-sangat bermanfaat, canggih. Pokoknya teman-teman pasti suka, jadi simak terus videonya. Oke, kali ini di sebelah aku ada dengan siapa, Mas? Ya, halo guys, ketemu lagi dengan saya Chris sebagai produk spesialis water, akan memperkenalkan sebuah produk yang akan sangat-sangat canggih untuk teman-teman semua. Makanya jangan sampai menyesal atau melewatkan video ini. Ya. Tonton sampai habis gitu. Siap, Oke, aku mau tahu nih, kan tadi kita udah kasih tahu kita mau memperkenalkan alat. Ya. Nah, alatnya itu apa sih, Mas? Oke, teman-teman bisa lihat di sini alat ini sangat-sangat canggih lah ya. Bisa dibilang tadi oleh Kak Firah bagaimana alat ini kenapa canggih. Padahal bentuknya simpel banget ya. Iya. Bentuknya itu sangat-sangat kecil banget ya. Kenapa dia bisa disebut sebagai alat canggih gitu ya? Oke, pertama alat ini kita bisa sebut sebagai alat water purification. Water purification apa sih? Water purification itu adalah alat untuk pemurnian air murni, di mana alat itu bisa menghasilkan beberapa tipe air. Oke, gitu sih, tipe air itu apa aja sih, Kak? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih tipe-tipe air. Oke, nah kalau teman-teman bisa lihat di buku di beberapa lecturer, itu tipe air itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama disebut dengan tipe 3, tipe 2, dan tipe 1. Tipe 3 bisa disebut juga dengan aquades. Aquades yang biasa ditemuin di lab-lab universitas tuh biasanya betul gitu banget gitu kan. Terus ada juga tipe 2. Tipe 2 itu juga disebut dengan aquabides, atau tipe 1 disebut dengan aquatrides. Nah, di dunia memang bisa dibilang hanya 3 tipe itu aja, Kak Fira. Dan bagaimana sih prosesnya? Nah, kalau prosesnya sendiri tuh ada beberapa proses sih. Ada yang menggunakan sistem atau ada yang menggunakan membran. Nah, makanya kenapa aku bisa bilang alatku canggih atau alat yang kita akan presentasikan ini canggih, karena kita tidak menggunakan sistem yang sangat rumit. Sistemnya sangat-sangat simple. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Betul banget sih gitu Kamera. Oke. Nah, kalau yang tipe yang ini kita bisa bilang itu bisa menghasilkan tadi 3 tipe air atau yang teman-teman butuhkan gitu sih. Tipe berapa aja tuh, Kak? Oke. Nah, ini yang saya bawakan ini yang pada hari ini kita akan coba berikan presentasinya ini, yaitu 2 tipe air saja sih. Dia bisa menghasilkan tipe 2 yaitu aquabides, ataupun tipe 1 coba aquatrides. Nah, kalau kita sebut sih kalau di sistem kita ini karena kita pakai sistem membran filtrasi, kita sebutnya air aqua DI atau deionisasi, dan juga aqua ultra pure water. Iya, gitu. Nah, ini kan udah dijelasin nih tadi alat ini dia untuk pemurnian air. Terus mengeluarkan air tipe 1 dan tipe 2 menggunakan membran filter ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu apa sih keunggulan alat ini? Siap. Nah, kalau bisa dibilang tadi Kak Fira pertama kali sebut, dia modelnya sangat-sangat ramping teman-teman ya. Dan yang kalau di tempat teman-teman itu tidak mempunyai space yang besar, ini sangat-sangat menarik gitu ya. Terus yang kedua, dia bisa menghasilkan 2 tipe air secara langsung. Jadi keunggulannya sendiri, dia bisa langsung dari satu sistem ini, dari sumber air keran yang teman-teman punya, menghasilkan tipe 2 dan tipe 1. Di mana tipe 2-nya ini bisa dihasilkan langsung, dan tipe 1-nya ini melalui deionisasi dan UV lamp. Begitu. Jadi bisa dilihat memang sudah termonitoring semua di dalam sistem ini sih. Kayak gitu. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Iya, jadi kalau misalnya bisa dibilang dia sudah ada monitoringnya, terus ada di dalamnya juga sudah include tangki 7 liter, di mana tangki 7 liter ini juga termonitoring langsung sih Kak. Jadi
kalau misalnya teman-teman ambil di sini, dia termonitoring sendiri sudah turun seperti itu. Iya. Dan juga dia akan mengisi. Kalau misalnya sudah kosong, dia akan isi secara otomatis. Secara otomatis berarti ada sensornya tadi ya. Betul. Kalau misalnya airnya udah kosong, dia akan otomatis Isi. isi. Betul sih, Kak Fira. Oke. Lalu dia juga ada sensor untuk resirkulasi. Jadi bagaimana kalau misalnya menjaga kualitas airnya. Oke. Di dalamnya sudah ada resirkulasi pump. Jadi kalau misalnya airnya tersebut teman-teman simpan selama beberapa hari, dia akan secara otomatis memurnikannya. Oke. Jadi tidak perlu dibuang dulu atau perlu dikuras dulu. Jadi dia memang sudah ada resirkulasi pump. Jadi di mana di dalam sistem ini secara otomatis akan melakukan resirkulasi seperti itu, Kak Fira. Jadi itulah yang dan canggihnya gitu lah. Tadi kan disebutin tangkinya itu isinya 7 liter ya? Betul. Nah 7 liter tuh isinya berapa lama tuh dia memfilter? Kan itu 7 liter tuh banyak ya? Betul. Nah itu berapa lama dia? Oke, nah tadi kan saya sempat sebut lah ya, di beberapa tipe air itu ada beberapa sistem pemurnian. Makanya kenapa di dunia ada yang disebut Aquades, Aquabides, Aquatrides. Nah, kalau di sistem itu dia menggunakan destilasi. Nah, kalau destilasi memang sangat-sangat lama. Untuk filternya itu bisa dibilang 1 liternya bisa 1 jam. 1 liter 1 jam. Nah kalau kita kapasitasnya ini bisa 7 liter per 1 jam. Dari 1 liter 1 jam, ini 7 liter 1 jam. Betul. Jauh banget ya? Jauh banget ya. Makanya saya bisa bilang kenapa canggih dan sangat-sangat efisien. Ya dari kapasitas sendiri sangat membantu gitu loh. Hemat waktu banget ya dari 1 liter. Biasanya harus paling kan 7 jam gitu ya. Kalau misalnya 7 liter, ini 7 liter langsung 1 jam. Betul. Makanya kalau teman-teman yang mempunyai waktu sangat-sangat singkat gitu ya, apalagi di laboratorium, kerjaannya banyak banget kerjaannya, nunggu air itu buat apa fungsinya buang gitu waktu. ya, buang waktu. Makanya ini alat bisa bantu banget untuk efisiensi waktu gitu. Oke. Nah ini kan alatnya canggih banget nih Mas ya. Itu listriknya gimana tuh Mas? Biasanya kalau yang canggih-canggih gitu kan? Waduh, kalau listrik sih, makanya kalau alat canggih kan biasanya listriknya tinggi sekali lah ya. Nah, kalau ini sih kecil banget sih, karena dia cuma menghidupkan monitornya aja. Makanya fungsinya listriknya hanya menghidupkan monitor cuma 80 watt. Cuma 80 watt. Padahal kalau yang biasanya itu kalau pemanasan, waduh, bisa sampai 1600 watt. Jauh dalam banget. waktu 1 liter 1 jam. Waduh. 1 liter 1 jam 1600 watt. Sedangkan ini 80 watt 7 liter 1 jam. Nah iya 80 watt 7 liter 1 jam. Betul. Hemat waktu, hemat listrik. Iya. Bisa canggih banget ya. Iya, alatnya benar-benar. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah kalau mengenai alat water purification ini gitu. Oke, terus apalagi nih selain itu apa sih keunggulan dari? Keunggulannya lagi sih kalau teman-teman kan selama ini mengambil Aquades itu kadang-kadang pakai pipet gitu ya. Pipet kalau mau ngambil 50 mili harus pakai pipet volume ya, gitu ya. Pegel pula. Waduh kurang pas nih. Iya benar. Viskusnya gimana nih gitu kan? Tera dulu. Iya, tera dulu gitu. Nah, kalau sistem ini udah canggih banget, dia bisa langsung auto volume. Jadi tinggal dipencet ini, dia akan diatur secara otomatis mau berapa mili. Memang kelipatannya 50 mili karena kebanyakan memang air itu digunakan kelipatan 50 bisa 100 bisa 150. Jadi tinggal diatur mau berapa mili, dia akan secara otomatis mengeluarkan yang diinginkan. Udah nggak kelebihan, nggak kekurangan, nggak pegel. Jadi teman-teman yang butuh volumetrik, jadi istilah oke, sudah mau 50 mili, jadi disetin 50. Oke. Menarik sih, makanya alat ini canggih banget. Iya, kan kalau 50 mili sampai kayak gemeter mipetnya. Kalau dulu saya kan juga orang farmasi ya dulu ya. Jadi kalau misalnya dibilang suruh ambil 50 mili ya. Jadi kita pakai volumetrik tuh. Jadi pakai pipet yang merah-merah dulu. Bulb ya. Bulb, isep, habis itu ngebuangnya juga aduh. Lama. Sampai gemeter.
Kayaknya udah berotot duluan. Cuma buat ngambil air aqua Iya, bener. saya bilang, aduh, saya dibayar cuma buat air aqua kok cuma gini-gini doang. Nah, kayak ini alat sangat bantu banget. Dan sih. hemat waktu pastinya. Iya, betul sih. Oke, terus kan ini air yang dikeluarin bener-bener steril ya? Iya. Bener-bener ada tadi apa? Ultra pure water. Itu betul. tipe 1 ya? Betul. Nah itu bisa dong berarti buat kayak pembuatan media-media di mikrobiologi itu kan airnya pasti harus benar-benar steril. Nah itu kan kadang kita kalau membuat media harus di autoclave dulu nih biar steril ngebunuh bakteri-bakterinya. Nah kalau misalnya ini harus di autoclave lagi apa? Oke, kalau yang tipe tadi kan disebut ada beberapa tipe lah ya. Memang kalau untuk tadi yang Kak Fira tanyakan itu untuk media mikro kita sarankan memakai ultra pure water. Jadi supaya menghemat waktu yang teman-teman tadi lakukan. Biasanya kan teman-teman mengambil air nih, habis itu di autoclave dulu biar steril. Nah kalau ini nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena kita sudah terinclude ada namanya UV lamp. Nah, UV lamp yang kita punya ini dia panjangnya gelombangnya ada 2 gelombang. Oke, gelombang. Ada 185, ada 254. Nah, fungsinya itu untuk bukan membunuh lah ya, melemahkan bakteri. Dan yang kedua itu untuk melemahkan endotoksin. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pakai PCR, ini kan lagi booming nih PCR nih. Apalagi sekarang lagi zamannya COVID-19 ya. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan PCR. Nah, tapi alat PCR kalau tidak ada penunjang air ultra pure dengan PCR grade, bagaimana gitu ya? Iya, benar. Nah, ini bisa menghasilkan langsung ultra pure grade untuk PCR water kan. Makanya saya bisa bilang alat ini ya canggih banget gitu. Menghasilkan ultra pure water. Itu ultra pure water kalau aku lihat di all shop mahal banget sih. Kalau bisa dibilang 7 liter per jam untuk masuk ultra pure water. Kalau bisa dibilang kalau per liter di all shop kalau teman-teman lagi lihat lah ya, itu harganya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau di alat ini 7 liter per jam itu bisa banyak banget keuntungannya gitu sih. Iya, kan mahal terus jadi lebih hemat ya. Hemat semua, hemat listrik, hemat waktu, hemat tenaga. Iya. Hemat semuanya. Makanya kalau bisa dibilang alat ini ya selain canggih, yang tadi bisa dibilang dia dari sumber keran, bisa menghasilkan 2 tipe air itu udah sangat canggih sekali. Dan yang kedua dia tidak perlu sterilisasi air, yang tadi yang Kak Fira tanya untuk mikrobiologi. Yang ketiga itu dia memang dalam sisi ekonomis, misalnya teman-teman di sini kalau mau beli air harus pesen dulu. Kalau ini kan tinggal pencet lagi, tinggal masukin air apa aja deh, air keran apa aja bisa langsung ngasilin ultra pure water. Sumbernya dari air keran mana aja kan? Air keran mana aja. Hasilnya ultra pure water. Pasti ultra pure water. Makanya kalau misalnya ada yang berpikiran bisnis nih Kak, kalau orang yang berpikiran bisnis, ultra pure waternya juga bisa dijual. Oh iya benar. Karena kan tadi 7 liter per jam. Jadi misalnya teman-teman yang berpikiran bisnis, jadi dia bisa menghasilkan itu juga. Bisa dijual lagi. Iya. Daripada kita beli di oil shop itu, mungkin kita bisa malah ikut jual di oil shop gitu. Dengan alat ini kita bisa buat pakai sendiri, bisa buat dijual lagi. Iya. Sesimpel ini kayak gitu ya. Mantul banget. Iya. Ini aku baru lihat alat kayak gini. Nah, terus ini apa sih Mas? Tinggi-tinggi? Oke, kita bisa pegang lah ya alat sedikit lah ya. Oke. Nah, kalau ini kita bisa keluarkan sih sebenarnya Kak. Tadi kan kita pencet dari bangku lah ya. Iya. Nah, ini kita bisa keluarkan bagaimana dia fleksibel. Nah, ini fleksibel bisa diangkat-angkat ya? Bisa diangkat-angkat. Jadi misalnya kalau di teman-teman yang di laboratorium, labnya susah. Kadang-kadang kan ada lab, aduh sempit banget, dan ngambil air harus ke ujung gitu. Nah ini nggak usah. Jadi misalnya, nih, tinggal lihat di sini. Tinggal isi gini. Iya. Pencet ya. Tinggal pencet. Lalu juga monitornya kan dia di tangan Kak. Jadi bisa sambil. Iya. Oh jadi. Nggak di alat. Betul. Jadi kalau misalnya itu bisa dilihat langsung di alatnya. Oh iya, ini nilainya sekian. Gitu. Bisa ditinggiin, bisa direndahin ya?
Iya, kalau misalnya ini kan ada teman-teman yang pakai labu pur, biasanya 1 liter tuh. Iya. Biasanya aku ambilnya masa miring gini Iya. gitu kan, susah kan, atau aduh 1 liter kan paling tinggi lah ya. Nah itu bisa dinaikin gitu ya. Jadi bisa naikin, jadi tinggal di shuttle, tinggal masukin labu 1 liter, pakai auto volume tadi, tinggal di setting 1 liter, langsung tuh. Sudah. Apalagi? Itu tinggal ambil lah. Coba. Iya. Tinggal Apa? tunggu, nggak kadang ada yang pakai pompa. Iya, betul. Makanya mantul. Iya. Kalau ini apa nih Kak? Nah, ini sih beberapa yang installation kitnya lah ya. Kita bisa bilang tadi dari keran manapun kita bisa masukkan ultrafilter water. Dimana ini sudah terinclude semua di dalam alat. Jadi teman-teman tidak pusing lagi, apalagi kalau misalnya di luar daerah. Ada yang ingin bertanya gimana cara instalasinya. Nah ini tinggal langsung udah diincludein semua sih, tinggal masukin ke keran. Contohnya ada keran lah ya, kalau ada keran tinggal masukin ke sistemnya, ada SOP-nya, tinggal ya. Tinggal ikutin SOP. Iya, semua pokoknya tinggal ikutin SOP, tinggal jalani. Jadi mudah banget. Betul, betul. Gitu sih. Nah ini juga kalau misalnya dibilang dia filternya juga gampang banget untuk digantinya sih. Oh iya. Iya, karena dia tinggal dipencet, langsung dikeluarkan, diganti lagi. Dia ada sensor untuk misalnya kapan kita harus ganti filter. Iya. Jadi kalau di dalamnya ini sudah ada sensornya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya kapan sih kita harus ganti filternya, nah itu bisa dilihat dari nilainya ini sih. Jadi kan kadang-kadang kalau ultrafilter water itu kan tidak boleh lebih dari 0,07. Iya. Nah, dia biasanya akan ada tanda merah. Nanti akan ada tanda merah, dan dia juga dibilang sudah ganti. Gampang banget sih. Udah ada sensor segala macam. Iya, Jadi betul. teman-teman nggak usah khawatir, kapan nih ganti filter atau gimana ganti filter. Iya, betul sih guys. Udah ada infonya sih. Iya. Oke. Ya. Ini alat oke deh. Simple, canggih, Ya. manfaatnya banyak, Ya. keunggulannya banyak, Nah, dan segala hemat segala macam. iya tadi sudah disebutin kalau misalnya ada yang masih kebangetan bertanya. Wah, iya. Iya. Gitu sih kak. Oke. Itu aja cukup Iya, kan? mungkin kita aja cukup teman-teman. Hah? Kalian bisa ngebayangin tadi dengerin dari awal sampai akhir gimana canggihnya alat ini, gimana membantunya alat ini buat kegiatan kita sehari-hari, apalagi yang di lab ini Iya. sangat membantu banget, Betul. menghemat waktu kalian, menghemat tenaga kalian. Jadi kayaknya harus banget nih. Harus banget ya pokoknya. Langsung aja ditanya kalau misalnya ada yang mau butuh informasi langsung. Betul, informasi masuk langsung bisa tanya ke kita. Ya, gitu. Siap. Oke, makasih banget nih Kak. Makasih, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi. Ilmunya, Sip. terus info alatnya ini, wah kita jadi terbuka gitu kan. Iya. Ada loh alat canggih. Iya, betul banget. Makasih banget Siap. ilmunya buat Kak Kris. Yes. Pokoknya teman-teman yang bingung atau apapun itu bisa langsung tanya Ya. di komentar, selalu bisa bertanya. Mungkin sampai situ aja. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi buat Siap. Kak Kris. Kita tutup video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya selanjutnya. Dadah. Dah.